Berikutnya, Ustadz, di daerah rumah saya ketika melaksanakan kurban, kulitnya itu dijual dan uangnya untuk operasional masjid, Ustadz. Bolehkah seperti Ustadz? Orang yang berkurban telah menginfakkan semuanya untuk kaum muslimin. Hak apa Anda menjualnya? Hak apa Anda menjualnya, wahai saudaraku? Orang yang berkurban telah menginfakkan semuanya untuk kaum muslimin. Dia sudah infakkan itu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan niat mencari ridho Allah tabaraka wa ta'ala, dia infakkan kepada kaum muslimin. Itu haknya kaum muslimin. Di sini kembali kita ingatkan bahwa hak orang lain tidak boleh kita ambil kendali kemudian kita lakukan sesuai dengan kemauan kita. Itu hak kaum muslimin, sudah ia infakkan, sudah dia nyatakan untuk kaum muslimin untuk mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian Anda jual. Dengan atas dasar apa Anda menjualnya? Hanya atas dasar manfaat, supaya bermanfaat untuk masjid? Tidak boleh. Sesuatu yang sudah diinfakkan lillahi ta'ala tidak boleh dijual. Oleh karena itu lihat tanah wakaf tidak boleh dijual. Kenapa? Karena sudah diinfakkan dan diwakafkan karena Allah. Tidak boleh lagi dijual. Maka kurban juga memiliki patokan hukum yang sama. Dia sesuatu yang sudah diinfakkan karena Allah untuk mencari ridho Allah dan untuk dibagikan dan manfaatnya untuk kaum muslimin, maka tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Berikan kepada orang yang bisa mengelolanya. Berikan kepada orang yang bisa mengelolanya. Kalau ada orang yang bisa mengelola kulit itu untuk keterampilan tangan, membuat ini, membuat itu, atau kemudian dijadikan sebagai kerupuk kulit, berikan kepadanya. Walaupun semuanya dia yang mengambil, hanya dia yang bisa mengelolanya, dia yang mengambil, silakan. Karena itu keuntungan atau sesuatu yang telah Allah berikan kepadanya sebagai kebaikan dan berkah pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini. Maka tidak ada lagi di sini kebolehan kita menjual sedikit. Seandainya yang punya daging, yang punya hewan, tahu bahwa itu akan dijual dan dia ridho dengan penuh keridhaan, bisa tidak diterima kurbannya. Bisa tidak diterima kurbannya. Kalau dia tahu hukumnya tidak boleh menjual, kemudian dia rela sebahagian daripada hewan kurbannya dijual, maka tidak boleh, ya akhi. Anda sudah berikannya untuk mengharapkan ridho Allah, sudah Anda sedekahkan lillahi ta'ala untuk dibagi-bagikan, maka sesuatu yang sudah dibagi-bagikan karena Allah tidak boleh diambil lagi untuk dijadikan hak seseorang untuk dijual kepada seseorang. Kalau seandainya memang hanya satu orang yang bisa mengelola kulit tersebut, serahkan kepada dia. Atau memang ada masyarakat yang mau minta sebahagian daripada kulit itu, serahkan kepada dia. Ya, karena sebahagian kaum muslimin kewalahan dalam mengelola kulit itu karena tidak punya keahlian dalam mengelola kulit hewan yang sudah disembelih. Berikan kepada mereka. Walaupun orangnya datang bukan dari masyarakat kita, datang dari pengusaha, datang dari provinsi lain, mencari kulit yang tidak bisa dikelola oleh pengurus hewan kurban, berikan kepadanya. Berikan kepadanya. Ini saat dimana dia juga mendapatkan keberkahan daripada Idul Adha yang penuh dengan kemuliaan dan penuh dengan manfaat ini. Maka janganlah sekali-kali dijual, jangan alasannya enak saja. Ya, kita berikan kepadanya, dia banyak sekali dapat, sudah menjadi hak dia, bahagian daripada kaum muslimin yang memang sembelihan itu adalah untuk kaum muslimin. Sekali lagi, saudaraku, tidak dijual, tidak boleh dijual, baik kulitnya atau yang lain. Dan paling sering dijual adalah kulitnya, itu yang paling sering dijual. Maka kita ingatkan saudara kita, para pengurus masjid, itu sesuatu yang sudah diinfakkan untuk Allah. Untuk Allah maksudnya untuk mencari ridho Allah. Maka tidak boleh lagi dijual. Wallahu ta'ala a'la wa alam.